malam ya, kita lanjutin pembacaan buku Transcending Level of Consciousness. Ini kita masuk ke bab terakhir ya, dari bab level 850. Oh, masih banyak ternyata. Masih ada bab 19 ya. Oke, kita lanjut. Penyerahan ya, jadi penyerahan terakhir. Penyerahan itu ya final door ya. Pada tingkat kesadaran sebelumnya, ilusi persepsi telah diserahkan gitu ya. Jadi salah satu ilusi persepsi yang harus diserahkan itu adalah melihat alam tampak sebagai kausalitas. Itu persepsi kan itu. Alam tampak ketika tidak dilihat sebagai kausalitas, maka peristiwa-peristiwa di alam tampak itu hanya serial saja, hanya sebuah episode, ya kan? Salah satu persepsi linier itu kan adalah ketika episode-episode serial ini dipaksakan untuk dicarikan penyebabnya pada dimensi yang sama gitu kan. Kan kalau linier itu gitu. Jadi pandangan linier itu bahwa penyebab dan akibat berada pada dimensi yang sama. Itu linier. Berada pada dimensi yang sama. Itulah yang dimaksud dengan linier. Jadi kalau misalnya ada katakan ada episode, ada event, atau ada serial, katakan hasilnya minus 3M. Persepsi linier akan berusaha mencari penyebab dari event ini di sekitar, di dimensi tampak gitu. Ujung-ujungnya nanti ketemu dukun, ada dukun yang nyantet saya sehingga saya tidak perform gitu ya. Itu kausalitas semacam itu harus diserahkan, harus dilepas gitu. Harus dilepas, jangan dipertahankan. Contoh paling nyata itu ya orang yang patah hati. Ya patah hati itu memang berat gitu ya, sakit. Tapi kan kemudian rasa sakitnya itu didalilkan secara linier, maka rasa sakit ini berarti ada hubungannya dengan orang-orang di sekitarku. Lalu dicarilah orang di sekitarnya yang dianggapnya sebagai penyebab sakit hatinya. Ketemunya tetangga. Itu linier tuh gitu. Penyebab dan akibat berada pada dimensi yang sama gitu. Ya kan? Seperti itu. Kenapa kamu belum sukses? Kenapa kamu belum sukses? Belum sukses berarti punya utang katakan. Itu karena persepsi linier, dia akan mencari penjelasan. Kamu nggak tahu masa kecilku. Mama saya itu kejamnya. Kalau saya makan tuh
Ikan satu dibagi 3. Dagingnya buat kucing, saya kepalanya doang itu. Gimana saya mau sukses kalau kayak begitu? Dagingnya buat kucing, saya tinggal dapat kepala sama tulang. Nah, itu kausalitas linier. Kausalitas linier itu selalu mencari penyebab di dimensi yang sama dari akibat. Dan itu harus diserahkan. Harus diserahkan. Makanya pada kausalitas non-linier, dia penyebab dan akibat itu tidak berada pada satu dimensi. Ya kan? Tidak berada pada satu dimensi. Seperti itu ya. Jadi kalau hatinya sakit, dompetnya sakit, jangan cari penyebabnya di alam tampak. Nggak ada penyebab di alam tampaknya. Kecuali kamu mau cari gara-gara. Seperti itu. Jadi, ini kan ngomongin dia tingkat kesadaran sebelumnya, ini kan maksudnya ego kan. Dari ego, keegoan, kepada keilahian kan. Maksudnya ini. Seperti itu. Makanya hal yang paling susah dilepaskan dari keegoan itu adalah pemahaman kausalitasnya gitu. Kausalitas linier itu sulit. Karena dengan itu saya tidak bisa lagi mencari penyebab. Nggak ada lagi yang saya tunjuk. Jadi ilusi persepsi itu berupa interpretasi nilai, signifikansi yang ditumpangkan secara sewenang-wenang hanya untuk memastikan bahwa falsafah linier ini terpenuhi. Apa falsafah liniernya? Ya, penyebab dan akibat berada pada dimensi yang sama. Otak kita itu diperas, dipaksa agar mampu mengoperasionalkan falsafah ini. Penyebab dan akibat berada pada dimensi yang sama. Gitu. Jadi ketika kemudian kausalitas linier itu dilepaskan, itu akan menyebabkan hilangnya identifikasi dengan yang bersifat emosional, akan menghilangkan identifikasi linearitas dalam bentuk mentalisasi gitu ya. Dan kemudian itu kita akan menarik minat pada yang fana, menarik minat pada pencarian, menarik minat untuk mencari penyebab di alam tampak gitu. Gak minat lagi, wong penyebabnya bukan di alam tampak kok. Penyebab dari serial kejadian ABC ini, katakan min 3M, min 5M, min 8M, penyebabnya ini bukan di alam tampak. Penyebabnya itu adalah medan dari konteks rasa kesayaanku yang itu tidak satu dimensi dengan serial kejadiannya kan. Jadi tidak akan keluar, dia akan ke dalam gitu. Seperti itu. Akhirnya ujungnya itu ketika kausalitas linier itu dilepas, digantikan dengan kausalitas non linier, ya kan? Jadi ilusi saksi pengamat larut menjadi kesadaran itu sendiri. Jadi
Ketika persepsi linier itu dilepaskan, mampu dilepaskan, maka yang tersisa adalah rasa kesayaan yang otentik, atau biasa disebut kesadaran pada yang sadar di alam ketuhanan. Jadi pada akhirnya kita akan mana tuh? Carikan ya. Kita kembali ke model kita. Ketika kausalitas linier. Kausalitas linier itu kan ya di sini atau di sini gitu kan. Kita lepaskan gitu. Maka yang tersisa adalah itu apa tadi itu yang ditulis Hawking tuh. Yang tersisa adalah tinggal kesadaran itu sendiri. Dan kesadaran ini dia bukan sesuatu yang bersifat material kan. Kesadaran itu kan tidak bersifat material. Kesadaran itu kan tidak bersifat bukan energi, bukan bentuk energi, bukan bentuk pemikiran. Kesadaran itu adalah ya kesadaran sebagai yang sadar gitu kan. Yang itu secara tradisional kita sebut dia kesadaran itu adalah sebuah wilayah pada makom ketuhanan gitu. Itulah yang S besar. Jadi sebenarnya secara hakikat gitu ya, secara hakikat, entah tidak peduli masa lalumu, entah kamu beragama entah enggak, entah kamu sekolah apa enggak, apalagi, entah kamu jomblo apa udah macam-macam. Rasa kesayaan itu secara hakikat itu kan memang sudah bermakom di alam ketuhanan kan. Sebagai konsekuensi dari bahwa rasa kesayaan itu pancaran langsung darinya kan. Sudah konsekuensinya itu. Jadi sudah di alam ketuhanan. Itulah yang disebut kemudian sebagai pure consciousness. Kesadaran bahwa rasa kesayaanmu itu di alam ketuhanan gitu. Dan namanya kesadaran nggak bisa kamu tempelin mantra. Rasa kesayanganku di alam ketuhanan, itu kan afirmasi. Dia harus bisa kamu konfirmasi langsung rasa kesayangan itu. Itu hakikatnya itu kan begitu. Tetapi pengalaman akan hakikat itu tertutupi oleh kemampuan konfirmasimu bahwa rasa kesayanganku ini melekat pada iPhone Pro Max. Melekat di barang-barangku. Rasa kesayanganku ini melekat pada perasaanku kan. Rasa kesayanganku ini melekat pada bentuk-bentuk pikiranku gitu. Jadi kecil kan. Akhirnya kamu tidak lagi mengalami rasa kesayanganmu yang di alam ketuhanan. Jadi aslinya kamu tidak perlu belajar apapun biar rasa kesayanganmu itu di alam ketuhanan. Memang semula jadi sudah begitu gitu. Semula jadi rasa kesayanganmu itu sudah di alam ketuhanan. Hanya saja pengetahuanmu itu mengingkari hakikatnya. Ya kan? Ini ada komen ya. Gimana saya mau sukses sama istri disuruh fokus mancing. Wah enaknya itu. Gimana mau sukses? Lawang suami udah naik jet, malah istri terjun payung ke bawah. Yuk balik lagi. Jadi itu kamu enggak usah menjadi apapun untuk mendapatkan apa ya? Kamu tidak perlu memenuhi syarat apapun sebagai inilah, sebagai itu. Agama ini enggak.
agama ini, agama itu bukan syarat biar rasa kesayanganmu itu di alam ketuhanan. Tidak ada syaratnya itu. Konsekuensi karena Tuhanmu Allah, ya kan? Maksudnya Allah sebagai sumber rasa kesayanganmu, maka makom rasa kesayanganmu itu otomatis di alam ketuhanan. Otomatis. Nggak perlu kamu menjadi apapun itu. Kamu nggak perlu TK, nggak perlu SD. Enggak, itu memang sudah begitu. Nggak perlu kamu menjadi anggota sekte apapun misalnya. Atau pada tingkat ekstrim kamu nggak perlu masuk komunitas apapun, termasuk komunitas spiritual. Komunitas spiritual itu hanya membantu mengajarkan kamu melepaskan pengetahuan yang keliru mengenai hakikat rasa kesayanganmu yang semula jadi itu sudah bermakom di alam ketuhanan. Kenapa? Ya konsekuensi dari adanya Allah itu adalah rasa kesayangan di alam ketuhanan gitu. Dan seperti itu. Ya ini harus bisa konfirmasi langsung. Itulah pentingnya LOC gitu. Pentingnya LOC itu adalah pada akhirnya kamu akan mampu mengkonfirmasi langsung rasa kesayanganmu itu di alam ketuhanan. Tanpa perlu kamu menjadi apapun, tanpa perlu namamu saya tambahin Raden Mas. Entah namamu Raden Mas atau Mas Raden, itu sama saja itu. Konsekuensi dari adanya Tuhan gitu, ya kamu punya rasa kesayangan di alam ketuhanan. Terserah, misalnya kamu secara teologimu apa gitu, kamu konsepkan Tuhan versi apapun tidak akan mengubah hakikat itu gitu. Jadi keputusan Tuhan itu tidak didikte oleh keputusanmu gitu kan. Itu cintanya Tuhan bahwa rasa kesayanganmu itu bermakom di alam ketuhanan gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Jadi belajar mentoring itu bukan biar kamu dapat lencana, biar kamu kemudian biar bermakom, biar rasa kesayanganmu bermakom ketuhanan, bukan. Memang sudah begitu. Ikut mentoring itu ya biar kamu mampu melampaui ilusi bahwa rasa kesayanganmu itu di alam tampak, di alam tak tampak. Di lapisan, kalau kita bikin lapisan, ketiga, kedua, ke satu. Semula jadi, kamu itu sudah di alam ketuhanan. Tidak peduli kamu menjadi warga negara Konoha gitu, tidak peduli, itu sudah jadi soal gitu. Ini hakmu dari Tuhan gitu. Hanya saja kamu kemampuan mengkonfirmasinya itu selalu jatuh di bahwa rasa kesayanganmu itu tergantung pada betismu. Rasa kesayanganmu tergantung pada wajahmu yang tiap hari diolesi skincare. Ya kan? Akhirnya apa? Pengetahuan mengenai rasa kesayanganmu itu justru mengingkari hakikatnya gitu. Nah ini yang gunanya mentoring gitu. Biar pengetahuan mengenai rasa kesayanganmu itu cocok dengan hakikatnya. Nah, seperti itu. Cocok dengan hakikatnya. Seperti itu. Itu pentingnya, itu penting. Gitu. Jadi kamu nggak usah takut. Kamu punya makom ketuhanan secara alami. Dan itu tidak mensyaratkan kamu harus ini, harus itu. Enggak. Semula jadi begitu. Itu cintanya Tuhan. Jangan kamu gadaikan. Makanya pencerahan itu bukan sebuah perolehan gitu. Memang sudah harusnya. Hanya saja kamu kan nggak mau mempelajari ilusinya gitu kan. Jadi yang dipelajari itu ilusinya. Ilusi yang membuat kamu tidak mengalami rasa kesayanganmu di alam ketuhanan. Nah itu harus belajar kena itu. Tapi kalau rasa kesayanganmu secara hakikat dalam ketuhanan, kamu nggak perlu belajar apapun, memang sudah begitu gitu kan. Hanya kamu tidak mengalaminya. Seperti itu.
Maka kemudian tuh ajaran pencerahan tuh selalu suruh lepaskan segala ilusi. Mau versi siapa aja kan begitu aja ajarannya. Nafikan segala ilusi. Kalau secara di Islam kan prinsipnya la ilaha illallah. Kan seperti itu. Nafikan seluruh ilusi akan rasa kesayanganmu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Kan seperti itu. Oke. Itu dulu lah poinnya ya. Itu dulu. Jadi semangat aja ya, semangat bahwa rasa kesayanganmu itu sudah bermakom di dalam ketuhanan. Potensinya otomatis. Tetapi yang aktual itu yang kamu rasakan, apaan sih Bang di dalam ketuhanan? Wong saya berdoa aja biar bisa dapat skincare baru dari suami, itu pun dimarahin dulu. Terus ya nggak dibeliin, aku langsung dimarahin aja gitu. Gimana saya mau bilang rasa kesayangan saya di dalam ketuhanan? Doa-doa saya malah yang kabul di tetangga itu kan. Kemarin saya minta beli Pajero, ya malah motor saya hilang, tetangga yang beli Pajero. Gimana aku bisa meyakini kalau rasa kesayangan ini dalam ketuhanan? Wong tiap pagi aja sarapan energen, itu dari TK sarapan energen. Kok bisa aku bisa anu kan? Wong sekolah aja tiap hari pahanya merah dicubitin sama gurunya karena nggak pintar. Nggak percayalah aku. Kalau aku punya makom rasa kesayangan di alam ketuhanan, harusnya kan cerdas. Nggak percayalah aku. Ya wes, itu waktunya. Kalau sudah begitu suara batinmu, itu berarti kamu perlu ikut MTLOC. Biar nggak kayak gitu terus. Biar suara batinmu itu nggak sering-sering menyangkal hakikat kenyataan itu. Gitu ya. Saya masih buka, segera daftar. Ripa tahun depan kuanta transendensi antri panjang. Jadi itu penderitaan itu ya satu, karena kamu pengetahuanmu pengetahuan akan rasa kesayanganmu itu masih menyangkal hakikat dari rasa kesayanganmu. Itu poinnya ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.